Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas laporan keuangan saham yang kupegang yaitu saham HMSP. Laporan keuangan terbaru di kuartal 1 di tahun ini 2024. Langsung aja kita cek ya laporan keuangannya bagus atau tidak. Nah ini ya, kuartal 1 itu jalannya itu dari 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi kita lihat hasil kinerja bisnis mereka ya. Ini di halaman neraca mereka ya atau aset aset lancar mereka sama lah ya. Uang kas mereka bertambah dari 2,6 triliun menjadi 5 triliun. Piutang usaha juga bertambah artinya bagus ya. Pinjaman ke pihak berelasi justru ini turun, persediaan juga turun. Artinya penjualan mereka itu lumayan banyak ya kalau kita lihat dari sisi aset lancar. Nanti kita lihat di bagian laporan laba rugi ya. Oke, kita nanti bandingkan dengan jumlah aset lancar dengan utang jangka pendek mereka, apakah bermasalah atau tidak ya. Nah, ini utang jangka pendek mereka, jumlah liabilitas jangka pendek 21 triliun. Sementara itu, aset lancar mereka 40 triliun, berarti artinya aman. Bahkan jumlah aset lancar mereka itu 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat dibanding utang jangka pendek mereka atau liabilitas jangka pendek mereka, artinya aman ya, aman di sini. Oke, ini yang lancarnya ya benar-benar lancar ya. Sini super aman sih dari sisi jangka pendek ya. Kita lihat dari total, kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas mereka. Modal utang mereka ini jumlah liabilitas 23 triliun, sementara itu ekuitas mereka, modal ekuitas mereka 32 triliun. Artinya aman juga ya. Idealnya ekuitas ini modalnya harus lebih besar dibanding modal utang. Nah, lebih besar ya. Ini 32 triliun, sementara itu modal utang mereka 23 triliun. Jadi dari sisi utang mereka sangat aman ya. Oke, langsung masuk ke bagian ini apa namanya? Laporan laba rugi. Tapi sebelum itu aku ketinggalan ya. Nah, yang paling penting ini juga ya, ekuitas mereka bertumbuh ya sebelum kelewatan. Ini dari tahun 2023 masuk ke 2024, ekuitas mereka bertambah dari 29 triliun menjadi 32 triliun. Ini artinya bagus. Kenapa? Karena ketika kita beli saham, kita sebenarnya membeli ekuitasnya mereka. Jadi bukan total aset ya. Aset itu, ekuitas itu adalah eh, total aset dikurangi utang. Nah, jadi jumlah aset mereka, nih jumlah aset mereka yang ini 55 triliun ini dikurangi dengan utang mereka, akibatnya hasilnya ekuitas. Dan ini yang dimiliki oleh para investor. Atau kalau kita mau beli saham HMSP ya kita memiliki ininya 32 triliun ini. Dan idealnya ekuitas itu harus bertumbuh setiap tahun. Dan ini bertumbuh ya dari Desember 2023 ke Maret 2024 selama 3 bulan ekuitas mereka bertumbuh. Artinya ini perusahaan ya cukup bagus karena meningkatkan nilai saham yang kita pegang. Sebelumnya kita pegangnya di nilai, misalnya kita pegang HMSP satu lembar nilainya 29 triliun. Tapi 3 bulan kemudian nilai sahamnya, nilai lembar sahamnya menjadi 32 triliun. Itu artinya bagus. Nah, kuncinya di sini. Kenapa? Jadi di bahasa Inggris pasar saham itu sebutannya equity market. Jadi kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, baru lanjut ke laporan laba rugi dan di sini ada penjualan bersih atau omset ya. Mereka bertumbuh ya dari tahun lalu 26 triliun naik ke 29 triliun. Penjualan mereka naik, artinya perokok itu jumlahnya naik sebenarnya secara data. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google jumlah perokok Indonesia itu turun atau naik. Dan mengejutkan ternyata naik. Sangat disayangkan di sini beban mereka juga naik ya dari 22 triliun menjadi 24 triliun. Akibatnya laba kotor mereka turun. Nggak apa-apa, karena ini masih bisa didorong lagi ya kinerja mereka dari sisi omset dan dipotong oleh berbagai biaya dan ada pemasukan tambahan dari penghasilan keuangan, lalu di sini ada penghasilan lain-lainnya, akhirnya laba bersih mereka meningkat ya, yang sebelumnya 2,1 triliun
naik menjadi 2,2 triliun. Dan ini laba periode berjalan inilah yang akan diberikan kepada investor. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam ekuitas nih. Jadi setiap laba bersih yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam ekuitas. Kenapa ini bisa bertumbuh? Karena hasilnya, jadi ini, kenapa ini dari 29 bisa naik ke 32? Karena hasil dari laba bersih. Nah, ini dimasukkan ke ekuitas. Jadi milik para investor nih laba bersihnya. Gitu ya, udah mulai ngerti ya. Jadi hasilnya bagus nih. Ini aku suka banget dari laporan keuangannya. Oke, kita masuk ke perubahan ekuitas ya. Di sini kita bisa lihat dari yang sebelumnya 29. Nah, ini saldo 1 Januari 2024. Sebelumnya kan 29 ya ekuitasnya. Ini ekuitas nih. Ekuitas yang aku aku highlight warna biru sebelah kanan. 29 triliun karena ada profit for the period yang tadi 2 triliun itu. Akhirnya ekuitasnya naik menjadi 32 triliun. Jadi nilai kita bertambah karena ada laba bersih yang diberikan. Nah, di sini. Itu bagus banget. Ekuitas kita bertambah. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Nah, ini minus ya. Setiap kuartal 1 entah kenapa minus. Mungkin mereka belanjanya cukup banyak ya. Sini ada pembayaran kas kepada pemasok. Tapi di akhir tahun mereka selalu positif kok. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kinerja arus kas tahunan mereka. Arus kas mereka oke lah ya. Lancar lah. Dan kita akan lihat ya. Yang menariknya ternyata kan padahal pita cukai dinaikin oleh pemerintah ya, tapi menariknya pita cukai mereka justru menurun. Kita lihat di halaman, di nomor, bukan halaman ya, di nomor 22 di sini. 22, ini kan kenapa bisa meningkat, kita lihat aja. Di nomor 22-nya ada apa. Nah, di sini ya, ternyata biaya produksi mereka meningkat bukan karena pita cukai, tapi karena ada total biaya produksi ya. Yang beban pokok. Ya, beban pokok kenapa mereka naik? Karena ada biaya produksinya naik di sini ya, 4,3 naik ke 4,6. Nah, di sini pita cukai justru menurun. 18 triliun menurun menjadi 17 triliun. Menariknya di situ. Padahal pemerintah naikin pita cukai. Di sini naiknya selain total biaya produksi yang naik, di sini ada stok barang yang naik juga. Jadi stok barang yang mereka beli itu menjadi beban beban pokok penjualan. Di sini stok mereka naik, lalu ada pemberian barang dagangan juga, ini juga naik lumayan banyak dari 3,9 menjadi 4,2. Nah, di sini kelihatannya 22 naik ke 24. Jadi alasannya bukan di pita cukai, justru mereka stok barang lumayan banyak di situ. Menarik ya. Jadi overall laporan keuangan mereka ini cukup oke ya. Bukan cukup oke, menarik. Bukan cukup oke lagi, ini menarik banget. Jadi makanya aku masuk ke HMSP karena alasan tersebut. Gitu ya. Ini udah cakep banget. Nah, kita akan lihat ya kinerja tahunan mereka yang seperti aku bilang, arus kas mereka selalu positif setiap tahun. Nah, ini mungkin mereka selalu negatif di kuartal 1 karena mereka belanja barang dagangan cukup banyak ya. Nah, di sini ya kita lihat kinerja mereka selalu bertumbuh setiap tahun sebenarnya dari tahun 2012 sampai tahun 2019 udah mulai macet ya. Kelihatan udah mulai mantap di bagian omset ya. Bukan, di sini ekuitas ya, ekuitas, sorry. Di sini bagian ekuitasnya selalu bertumbuh ya. Lalu mereka berkurangnya di bagian di tahun pandemi di sini, tahun pandemi. Tahun pandemi mereka udah mulai berkurang kinerjanya. Nah, di sini baru omset nih. Di sini bagian omset. Omset mereka bertumbuh ya. 66, 75, 80, 89. Terus naik sampai masuk ke masa pandemi, akhirnya omset mereka turun. Yang perokok mungkin takut masuk ke liang kubur, akhirnya mereka mengurangi rokoknya mereka. Setelah pandemi selesai, akhirnya perokok melakukan kegiatannya kembali, yaitu merokok. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini laba bersih mereka turun karena akibat ada peningkatan cukai rokok ya, pita cukai rokok di sini mereka tergerus. Yang sebelumnya belasan triliun turun menjadi single digit triliun ya. Single digit. Jadi harapannya mungkin di 2025 atau 2024 ini bisa jadi double digit lagi, mungkin minimal 10 triliun. Jika produk baru mereka itu yang dari IQOS itu cukup mendobrak pasar, bisa mendobrak pasar. Dan itu sangat berpotensi mendobrak pasar dari produk IQOS mereka ya.
Nah, sini kelihatannya kinerja mereka sudah mulai pulih di sini. Sejak dari tahun 2022 ke 2023 sebenarnya sudah meningkat ya. Ini dari laba bersih meningkat, dari omset meningkat, dari ekuitas meningkat, dan ini akan keterusan sampai seterusnya nih. Karena mereka gangguannya di masa pandeminya aja. Oke ya, sudah kelihatan. Di sini kita masuk ke bagian dividend yield. Mereka cukup tinggi dan mereka sudah informasikan mereka akan membagikan dividen itu 69,3 ya. Dan kalau misalnya di harga sekarang, yieldnya itu menjadi 8,25%. Ini lumayan, ini tinggi banget menurut aku, ini tinggi banget sebagai sebuah saham yang memberikan dividen. Ini yang kenapa aku tertarik ya. PVB-nya 3 kali, ini murah. PE rasionya atau PER itu 10 kali itu murah. Karena normalnya itu PER itu biasanya aku pakai angka 15 sampai 20. Normalnya. Tapi ini PE rasionya, ini normalnya, aku patokan normalnya 15 sampai 20, tapi ini PE rasionya 10 kali. Ini artinya udah under value menurutku ya. Kalau PVB, ini tergantung historical ya. Historical perusahaan. Kalau misalnya historical perusahaannya selalu 10 kali misalnya, dari 10 tahun yang lalu selalu 10 kali, tiba-tiba terjun ke 3 kali, itu aku sebut murah. Ini udah dividend yield itu masuk kategori valuasi juga, jadi semakin tinggi dividend yieldnya itu valuasinya murah. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di aplikasi RTI Business, RTI Business tulisannya begini, RTI. Di kolom valuasi ada 3 ini. Ada dividend yield, PVB, dan PE ratio. Valuasi ya, di kolom valuasi. Tapi aku paling senang valuasi itu menggunakan dividend yield. Nah, ini kenapa? Karena ini paling prioritas. Jadi kalau misalnya ada investor besar yang minimalnya modalnya mereka minimal 20 miliar, mereka lebih senang masuk yang ke sini. Jadi mereka bukan mendapatkan dividen 1 kali atau 1 tahun. Jadi mereka mau tanam duit itu sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya mereka masuk sekarang, di tahun pertama mereka udah dapat 8,25%. Di tahun kedua nanti akan mereka dapat dividen yieldnya sama seperti ini. Apalagi kalau misalnya perusahaannya bertumbuh, dividennya akan naik terus setiap tahun. Mungkin jadi 9%, 10%, sampai 20%. Tapi itu semua tergantung dari pertumbuhan omset atau laba mereka ya. Nah, kalau misalnya laba mereka terus bertumbuh, dividen yield mereka akan naik terus setiap tahun. Jadi ini kesukaan para investor yang nilainya itu puluhan miliar. Nah, ini aku tertarik banget di sini, di bagian dividen yieldnya. Jadi valuasinya ini murah ya. Jadi dari 3 ini valuasinya murah. Dividend yield, PVB, dan PE ratio. Satu lagi ROE. ROE itu adalah return on equity. Jadi laba di atas modal ekuitas. Ini return itu artinya laba, modal ekuitasnya equity. Nah, jadi hitungannya seperti ini. Jadi laba berbanding dengan ekuitasnya itu dapatnya itu 27,96%. Jadi dengan modal ekuitas, dengan laba 2 triliun ini, ya 2 triliun ini bisa mengcover dengan modal terbalik ya. Dengan modal 32 triliun ini berhasil menghasilkan laba bersih 2,2 triliun. Jadi ini 27% itu cukup tinggi ya. Normalnya yang orang pakai itu biasanya 25. 20 sampai 25 ya. Nah, ini normalnya segitu, tapi ini 27% itu cukup tinggi. Jadi ini menariknya dari HMSP ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sejarah dividennya. Nah, sejarah dividen mereka itu sebelum pandemi ya. Ini kan tahun 2021 kan masuk pandemi kan. Nah, sebelum pandemi itu rata-rata dividen mereka itu seratusan ya. 100, 100, 100, 100. Ini bahkan 2000 yang di sini 2700, 1000, 900, 1300, 900, 900, 500.
paling kecil 150 yang dulu banget ini tahun 2010. Bayangkan kalau mereka pulih. Ini di tahun 2024 ini nggak masuk ya, belum tercatat di sini. 2024 naik menjadi 69, oh ya aku catat di sini ya. Naik ya jadi 69, berapa ya? Aku lupa 69,7 apa 3 gitu. 3 sepertinya ya dividennya ya per lembar. Nah, karena kinerja laba mereka naik. Nah, laba mereka naik ya, laba bersih mereka naik di sini ya dari 6 ke 8 itu naik, maka mereka dividennya baginya naik juga. Nih sini naik juga nih ya. Dari 54 nih, dari 54,7 naik ke menjadi 69,3. Bagaimana kalau misalnya tahun ini naik lagi kinerja laba bersihnya dan sudah terbukti naik ya, pasti dividennya akan naik lagi. Mungkin sudah di atas, mungkin di atas 70 atau 80 lah ya per lembar. Nah, ini yang disukai oleh investor yang dananya besar. Jadi mereka bukan trading harian mengincar dividen 1 tahun, enggak. Mereka masukin semuanya, tidur, dan mereka akan menghasilkan per tahunnya itu, yieldnya itu 8% sampai 10%. Kalau misalnya kinerja dari HMSP-nya naik terus setiap tahun, maka dividen yieldnya akan terus-terus naik. Apa mungkin kembali ke kinerja dividennya yang 100 rupiah per lembar ya minimal gitu. Ini menariknya ya, ini sejarah dividennya. Oke, ini sudah. Nah, ini produk barunya mereka, IQOS. Nah, di sini IQOS itu bendanya itu terdiri dari 2 benda ya. Yang satu batangan tembakaunya, yang satu lagi alat elektriknya. Jadi ini campuran elektrik dengan konvensional. Jadi batang rokoknya tetap digunakan, namun elektriknya juga digunakan. Untuk tahu lebih dalam, teman-teman cari aja di YouTube apa itu IQOS. Nah, ini aku sempat buka ya. Ini kemasan untuk batang tembakau. Nah, kita lihat bagaimana cara memasukkan batang tembakaunya ke alat elektriknya. Ini banyak yang bikin video IQOS ya nih, teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan ini. Lanjut dimasukin ke lubang yang ada di pouch bagian atas, dan ini jangan kebalik ya. Nah, teman-teman bisa lihat batang tembakaunya ada. Nah, mesinnya juga ada. Terus di tombol power ini pencet rada lamaan sekitar 1. Nah, badannya ini namanya IQOS, tapi batang tembakaunya ini ada mereknya lagi. Tadi kita lihat mereknya itu. Nah, ini Teria, merek apa sih namanya batang tembakaunya ini. Jadi 2 benda yang berbeda. Dan untuk mereka menggunakan produk baru ini, mereka harus beli batang tembakaunya dan membeli mesin untuk pembakarnya ini. Gitu. Untuk lebih jelas kalian cari tahu sendiri ya. Gitu. Oke. Next, jadi aku sempat ngobrol sama salah satu pebisnis ya. Jadi dia juga menjual barangnya di Alfamidi. Jadi aku tanya dia mengenai IQOS, dan ternyata bos Alfamidi cerita ke kenalanku ini bahwa sales grow-nya ini paling tinggi dibanding rokok biasa. Harganya 200 ribuan untuk beberapa ratus kali pakai, ada 2 jenis. Dan ini yang bikin aku semakin confirm, wah ini HMSP dengan produk terbarunya ini mungkin bisa mengantarkan kinerja bisnis mereka menjadi lebih baik di masa depan nanti. Jadi hantaman apa sih namanya ya, pita cukai ini jadi tidak berpengaruh ya. Jadi pita cukainya mungkin kenanya di bagian batang tembakaunya saja ya, di batang tembakaunya. Namun untuk mesinnya tidak kena. Jadi mereka akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang satu, mereka jual batang tembakaunya dari batang tembakaunya, plus mereka mendapatkan keuntungan dari benda elektrik mesin pembakarnya ini. Mereka dapat 2 cuan istilahnya gitu. Ya. Oke ya, ini sudah mulai kelihatan, dan apa sih sales grow-nya paling tinggi. Katanya ada yang bilang 100% sales grow-nya naik, lumayan tinggi ya. Dan kita akan masuk ke bagian kesimpulan ya.
Kesimpulan, positifnya dividen yield-nya besar ya, sekitar 8% lebih. Valuasinya menjadi murah karena dividen yield-nya tinggi ya. Dan sejarah dividennya selalu besar setiap tahun, dan kita udah lihat ya minimal cepet-cepet sebelum pandemi ya. Dan semoga bisa kembali menjadi normal kembali, yaitu dividen per lembarnya Rp100 per lembar. Dan ini bagus banget. Ini bisa terjadi kalau produk IQOS-nya ini penjualannya cukup tinggi. Dan kita sudah saksikan penjualannya memang cukup tinggi. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah kanan ini banyak yang bikin konten mengenai IQOS ini ya. Kalian cari tahu sendiri, dan nanti wah gitu lah. Oke. ROE besar ya, di atas 25%. Ini keuntungannya. Ada produk baru yaitu IQOS, udah aku jelasin. Lalu tadi kita utang aman ya. Utang aman, mau jangka pendek atau jangka panjang itu sisi utangnya aman. Omset dan laba naik. Penjualan IQOS naik juga ya. Penjualan IQOS naik dari obrolan ini ya. Lalu sudah aku rasa cukup ya. Dari sisi ekuitas selalu juga naik ya, ekuitas juga naik. Ekuitas naik. Pita cukai ya, cukai tidak begitu berpengaruh. Meskipun naik 15%, 10%, aku rasa tidak berpengaruh ketika mereka sudah mulai fokus ke produk IQOS-nya ini. Overall mereka HMSP ini overall ini saham yang sangat menarik. Netralnya tidak ada, negatifnya tidak ada. Paling salah pencet ya. Mungkin negatifnya itu kalau ya, mungkin lebih resiko ya. Resiko cukai naik lagi. Itu resiko yang paling bikin HMSP ini tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Itu saja negatifnya, resiko kalau naik lagi cukainya. Ini geraknya nggak bisa selincah dulu. Jadi mau nggak mau mereka fokus ngejual badan ini elektriknya ini nih, yang tidak kena cukai. Mungkin batang tembakonya kena cukai, tapi badan elektrik IQOS itu tidak terkena cukai. Ini solusinya mereka ya. Oke, sekian ya. Overall cukup oke ya. Negatifnya cuman di bagian resiko aja, resiko cukai naik lagi. Itu aja videonya, semoga bermanfaat informasinya. Laporan keuangannya cukup bagus, bisnis juga oke, dan semoga HMSP ini bisa kembali ke kinerja yang sebelum-sebelumnya yang dividennya besar juga. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.